Oke, Pras. Lu bisa nemuin Pras, ayo. Oke. Yasmin. Yasmin Adriana. Nama orang tua Yasmin? Nama bapaknya Hendy. Nama ibunya Vira. Semua data file karyawan udah gue cek. Gak ada satupun karyawan yang nama orang tuanya Yoga dan juga Rati. Ini ada yang gak beres nih. Aku harus telepon Ajeng. Tehnya, Pak. Oh, iya. Tanpa gula. Makasih. Pak, Mama lihat. Kali ini Rangga benar-benar effort untuk pembebasan tanah di proyek kita itu. Mama seneng deh. Terus? Ya, terus Papa harus fair dong sama Rangga. Ya kalau memang dia nanti sukses jalanin proyek ini, Papa pasti akui kok. Terus kalau nggak berhasil, Papa mau marahin dia lagi? Ya kalau dia gagal, artinya semua yang Papa bilang soal dia, itu terbukti. Kalau dia nggak bisa jalanin semua proyek yang ada Cakradinata. Ya terserah Papa lah, tapi Mama yakin banget kali ini Rangga pasti berhasil. Ya kita lihat aja nanti. Mama angkat dulu ya, Pak. Ya, Pras, gimana? Udah ketemu orangnya? Belum. Aku udah cek ya semua data karyawan. Ada yang nama ibunya Rati, tapi nama bapaknya bukan Yoga. Ada juga nama bapaknya Yoga, tapi nama ibunya juga bukan Rati. Aku udah pastiin, mereka ini bukan orang yang kita cari. Selalu aja begini. Kamu udah cek semuanya? Bisa nggak sih? Atau aku suruh orang lain? Tolong ya, kamu cek baik-baik. Yang bener dong kerjanya. Aku udah cek semuanya. Nggak ada profil yang cocok sebagai gambaran anaknya Rati dan juga Yoga. Gimana dong? Ya. Mas, aduh, kenapa? Mas, Bentar, Kak. coba dicek dulu. Kayaknya. Mogok. Bentar ya, Kak. Beneran mogok, Mas? Kayaknya orderannya di-cancel aja deh, Kak. Soalnya motor saya gak mau nyala lagi nih. Udah lama juga nggak saya servis. Aduh. Udah gini aja, Mas. Orderannya nggak saya cancel. Tapi nanti Masnya bilang udah selesai pesanannya, ya? Makasih banyak ya, Kak. Tapi jangan kasih bintang 1 ya, Kak. Enggak, tenang. Nanti saya kasih bintang 5. Ini mungkin nggak banyak, tapi mungkin bisa. Lumayan lah bantu-bantu servis. Buat saya, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Biar lancar rezekinya. Moga-moga urusannya dimudahkan. Maaf ya, Kak. Iya, amin. Makasih. Oh iya, Kak. Cari ojek lain aja. Biar saya tungguin sampai dapet, Kak. Nggak usah, nggak apa-apa. Rumah saya udah deket kok. Jadi saya tinggal jalan aja. Duluan ya, Mas. Makasih Hati-hati. banyak ya, Kak. Iya. Hati-hati.
Karangga. Romeo, aku ke toilet dulu ya sebentar. Ya. Menarik juga ya. Perempuan seperti Yasmin, dia memiliki karakter dan saya suka itu. Mas, lo yakin sama apa yang lo omongin itu? Iya, saya jatuh cinta sama dia. Emang kenapa? Ada masalah? Apa kamu jatuh cinta juga sama dia? Dengar ya Romeo, kalau emang kamu jatuh cinta juga sama Yasmin, saya nggak ada masalah, saya bebek aja. Justru saya akan buktiin, saya akan mendapatkan Yasmin dengan cara yang benar dan tepat. Gue mau tanya sama lo, apa lo emang bener-bener cinta sama Yasmin? Iya, saya benar-benar cinta sama Yasmin. Tapi yang selama ini gue lihat, lo ngedeketin Yasmin itu supaya lo bisa ngerasa menang dari gue. Itu kan cinta yang lo maksud? Mas, sorry ya, selama ini yang gue lihat, lo tuh cuma anggap Yasmin sebagai objek pembalasan. Denger ya Romeo, tahu apa kamu soal cinta? Tahu apa? Gue ingetin sama lo, Yasmin udah penuh luka di hatinya. Jadi jangan pernah lo lagi namain lukanya. Oke deh dokter yang pintar. Saya tahu dia memang banyak luka. Tapi saya akan buktiin. Saya adalah obat dari setiap lukanya dia. Dokter yang jenius. Dan kamu akan lihat itu sendiri. Gue ngerti sama lo, Mas. Kenapa lo jadi begini? Kita dulu kalau ada perselisihan, kalau ada perdebatan, kita selalu ngomongin baik-baik. Kenapa sekarang jadi gitu? Ini semua karena Yasmin. Udahlah Romeo. Kamu gak usah sok jadi orang munafik. Kamu gak usah berpura-pura nanya sesuatu yang sudah tahu jawabannya dari awal. Ya kecuali kamu memang suka jadi orang munafik. Kita dulu kalau ada perselisihan, kalau ada perdebatan, kita selalu ngomongin baik-baik. Kenapa sekarang jadi gitu? Ini semua karena Yasmin. Udahlah Romeo. Kamu gak usah sok jadi orang munafik. Kamu gak usah berpura-pura nanya sesuatu yang sudah tahu jawabannya dari awal. Ya kecuali kamu memang suka jadi orang munafik. Romeo, Karangga mana? Dia udah duluan. Kamu kenapa kayak lagi kesel gitu? Gak apa-apa. Yaudah ya aku antarin kamu pulang. Aku senang banget tahu hari ini bisa makan bareng kamu. Semoga kita bisa sering-sering kayak gini ya. Tapi next time jangan sampai ada Yasmin yang ganggu kita. Yuk.
Orang itu kayaknya lagi ngikutin aku. Aku nggak boleh kelihatan takut. Aku harus bersikap biasa aja dan lanjut jalan. Kok tiba-tiba Yasmin makin cepet jalannya ya? Kayaknya dia tahu nih kalau gue ikutin dia. Siapa ya sebenarnya orang ini? Kenapa dia ngikutin aku terus? Aku nggak mau kejadian kayak gitu keulang lagi. Apa orang yang ngikutin aku ini orang ini yang selama nyari ibu sama aku? Kalau begitu, aku harus lari. Tapi mau sampai kapan aku harus kabur dan sembunyi? Bukannya aku harus cari tahu siapa orang ini? Apa mereka ada hubungannya sama kematian ibu sama ayah? Aku harus berani. Aku nggak boleh dikalahin sama rasa takut. Kamu langsung istirahat ya. Tapi aku belum mau tidur. Mending kamu di sini dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku nggak bisa, Alisa. Aku harus balik ke rumah sakit. Masih ada kerjaan. Ini udah malam banget loh, kamu masih mau ke rumah sakit. Iya, masih ada yang harus aku urus. Kan kamu mau jadi model rumah sakit. Jadi masih ada yang harus aku persiapkan. Oh iya. Ya udah deh. Kamu semangat ya kerjanya. Makasih buat hari ini. Ya, aku jalan dulu ya. Hati-hati Romeoku. Seneng banget aku hari ini. Jangan mendekat. Ya, kamu tenang dulu ya. Saya terakhir maling ini. Kamu tenang dulu ya. Saya bisa jelasin semuanya. Kenapa ngikutin saya? Hah? Kamu tenang dulu. Saya itu adalah Yasmin, tunggu, Yasmin, berhenti dulu, berhenti. Sama suruh kamu? Yasmin, tunggu, berhenti dulu, Yasmin. Kok bisa tahu nama saya? Dasar penjahat! Penjahat! Kamu berhenti dulu, aku bisa jelasin semuanya. Yasmin, aku nggak ada niat jahat. Ini semua cuma salah paham. Kamu berhenti dulu, aku bisa jelasin semuanya. Kayaknya dia emang gak jahat sih. Dia gak nyerang aku sama sekali. Angkat dong.
Dr. Romeo? Akhirnya lo angkat juga telepon gua. Dr. Romeo? Dokter kenal sama orang yang lagi ngikutin aku? Yasmin, kenapa jadi kamu yang jawab teleponnya? Iya nih aku. Kenapa Dr. Romeo bisa kenal sama orang yang ngikutin aku? Ini suruhan dokter ya? Iya. Dokter tuh nggak bisa mikir ya? Emang dokter pikir aku nggak trauma dan aku nggak takut? Aku takutnya nanti bisa aja ada pengganti Heru yang bisa ngikutin aku, Dok. Dokter mikir nggak sih sampai sana? Jadi gak ketahuan. Gawat. Aku minta maaf ya, ini nggak seperti yang kamu pikirin, Yasmin. Aku bisa jelasin semuanya ke kamu. Kamu harus dengerin aku dulu, oke? Loh, Ma? Pa? Tumben Papa sama Mama udah malam-malam gini belum tidur? Mama nungguin Papa. Iya, kita emang nungguin kamu. Rangga, itu gimana tuh? Soal Maniken, kamu udah ketemu? Alhamdulillah berhasil, Pak. Ma, dan Om Maniken juga bersedia untuk menjual tanahnya ke kita. Mama nggak salah denger nih. Kok bisa kamu ngebujuk Om Maniken? Iya benar, Ma. Dan Om Maniken bersedia loh untuk bertransaksi dalam waktu dekat. Wah. Belum pernah terjadi nih. Soalnya Mama sama Papa itu dari dulu nggak pernah berhasil membujuk Om Maniken. Tapi kamu malah berhasil ya? Iya, Ma. Itu bukan karena Rangga, Ma. Lalu? Itu karena Yasmin. Papa tahu kamu minta bantuan Yasmin karena kamu juga tahu kalau Yasmin itu punya fans berat yang namanya Om Maniken. Bener? Jadi Papa udah ngirim orang untuk mata-matain aku? Papa terpaksa, Rangga. Papa harus lakuin ini karena Papa nggak mau beresiko. Kamu selama ini nggak becus jalanin proyek. Jadi Papa harus lakuin ini. Jadi yang lakuin semua itu, Ma, Yasmin, bukan dia. Papa kan selalu bilang sama aku, sebagai seorang pengusaha, kita harus bisa melakukan apa aja agar tujuan dan target kita bisa tercapai. Iya dong, kan Papa yang bilang sendiri. Dan aku sudah melakukannya. Aku melakukan berbagai cara, Pak. Iya, dan tetap aja Rangga berperan, Pak. Dan memang aku sengaja, Pak. Aku memang sengaja mengajak Yasmin supaya Yasmin bisa membantu aku. Dan aku pikir ya, cara aku benar. Buktinya Yasmin bisa meluluhkan hatinya Oma. Emangnya salah, Pak? Salah dengan cara aku. Aku udah bisa buktiin ke Papa kalau aku bisa dan aku mampu. Dan aku juga udah janji aku nggak akan mengecewakan atau bikin malu Papa dalam proyek ini. Supaya Papa nggak selalu bergantung sama anak angkat Papa. Rangga. Pak, ayo dong Pak. Papa harusnya sadar dan Papa tahu. Papa masih punya anak. Darah daging Papa sendiri, yaitu aku. Jadi tolong Pak, berhenti mengandalkan anak angkat. Andalkan anak sendiri, Pak. Maaf. Aku harus ke kamar dulu. Ada dokumen yang aku harus kerjakan. Permisi. Rangga mirip banget ya sama kamu. Mirip banget waktu kamu masih muda. Pantang menyerah. Disuruh mundur,
malah maju. Tekadnya keras, keras kepala. Kamu harus akuin itu. Kamu mirip berdua sama Rangga. Yasmin. Yasmin. Jelasin aja sama aku sekarang, kenapa kamu nyuruh orang untuk ngikutin aku? Yang pasti aku nggak bermaksud untuk nyelakain kamu. Iya, Romeo bener. Kita nggak ada maksud jahat sama kamu. Gak ada maksud jahat gimana? Kalau ada orang yang ngikutin aku, buat apa coba? Dok, aku tuh udah percaya sama kamu, Dok. Tapi kamu ngelakuin kayak gini, buat apa? Kamu tahu nggak rasanya traumanya aku ketika ada orang yang ngikutin aku yang dimana aku tuh nggak kenal sama orang itu. Aku takut. Fine. Aku ngaku aku salah, oke? Aku minta maaf sama kamu. Tapi maksud aku baik. Aku pengen jagain kamu, aku pengen ngawasin kamu. Aku khawatir sama kamu. Khawatir kenapa? Aku khawatir sama kamu karena kamu tuh kamu teman aku, Yasmin. Khawatir sama kamu, makanya aku minta tolong sama sahabat aku, Dirga, untuk awasin kamu. Itu semua demi apa? Demi kamu. Kenapa sih dokter selalu bikin aku bingung? Kadang perhatian, kadang ngejauh. Gak usah. Aku bisa kok jaga diri aku sendiri. Yasmin, kenapa kamu harus marah ini sama aku? Aku sendiri bingung kenapa aku marah. Apa yang bikin aku marah sama dokter? Apa karena dokter nyuruh orang untuk ngikutin aku? Atau karena dokter Romeo bilang kalau dia cuma nganggap aku teman? Mulai sekarang kamu gak perlu harus kayak gini ya. Gak usah nyusahin. Aku gak mau ada orang yang ikutin aku lagi kayak gini. Aku bisa kok jaga diri sendiri. Mendingan kalian pulang. Yasmin, kamu kenapa? Kamu tadi ribut-ribut sama siapa? Aku gak apa-apa, Mbak. Gue jadi gak enak sama lu, bro. Sorry ya. Gue gagal jalanin tugas hari lu. Terus sekarang Yasmin jadi marah banget sama lu. Gak apa-apa. Ini bukan salah lo kok.
Gue nggak nyangka aja Yasmin bakalan semarah ini sama gue. Yasmin, ini spraynya. Tuh kan, ada apa-apa. Kamu kenapa? Yas, tadi Mbak lihat intip dari luar itu ada dokter Romeo sama orang, nggak tahu deh, Mbak nggak kenal siapa orangnya. Kamu kayaknya berdua habis berantem ya? Aku lagi kecewa sama dokter. Emangnya dokter Romeo ngapain? Itu Mbak, dokter tuh nyuruh orang, temennya untuk buntutin aku. Maksudnya orang yang ada di luar tadi sama dokter Romeo yang buntutin kamu itu? Iya. Maksudnya apa ya? Kok dokter Romeo begitu? Tapi nggak mungkin dong, dia punya niatan untuk nyelakain kamu kan? Enggak, dia nyuruh temennya tuh untuk buntutin aku, takutnya nanti ada orang yang mau jahatin aku. Dia tuh jaga-jaga. Ya kalau gitu alasannya kenapa kamu kecewa? Harusnya tuh bagus dong Yasmin. Berarti dokter Romeo itu diem-diem perhatian sama kamu. Dan dia itu peduli sama kamu untuk melindungi kamu gitu. Ya tapi tetap aja Mbak, aku tuh kecewa sama dia. Dia juga perhatian dan peduli sama aku, juga nganggapnya juga temen kok. Tar dulu. Terus Yasmin itu mau dianggap apa? Ayo. Udahlah pokoknya gini, aku tuh nggak suka sama dokter Romeo karena apa? Dokter Romeo tuh udah bohong sama aku, dia tuh nggak jujur sama aku. Kenapa harus diem-diem kayak gini? Emang dipikir aku juga nggak ketakutan? Ternyata ada orang yang buntutin aku. Aduh. Ya udah deh, gini aja deh. Yasmin ngambeknya jangan kelamaan. Soalnya tadi Mbak Dia lihat Romeo tuh kayaknya sedih tahu. Karena kamu marah. Udah lah Mbak, biarin aja. Mbak bikinin air minum anget atau cemilan? Enggak, aku mau istirahat. Ya udah, kamu istirahat, pasang spraynya nanti aja deh, besok. Kayaknya kamu mendingan bersih-bersih, ganti bajunya, takutnya kamu malah tidur, ya? Ya udah balik yuk. Lu mau nungguin di sini terus? Gak apa bro, lu duluan aja ya. Gua rasa gua masih harus nunggu di sini. Gua perlu minta maaf sama Yasmin. Sekali lagi gue minta maaf ya bro. Gara-gara gue semuanya jadi berantakan kayak gini. Gak apa-apa. Ini bukan salah lo kok. Yasmin kelihatan banget kecewa banget sama lu. Gara-gara lu bohong. Iya. Makanya itu. Gue cuma takut aja kalau Yasmin tuh gak mau lagi maafin gue. Tapi Ro, kalau cewek udah ngambek sebegitunya sama lu, itu berarti lu spesial di hatinya dia. Spesial? Iyalah. Kalau enggak, ngapain dia marah sampai sebegitunya sama lu? Ya kan? Apa iya Yasmin nganggap aku spesial? Ya udah, gue balik duluan deh. Besok kita berkabar lagi. Ya. Thanks ya bro. Hati-hati lo.
aku akan terus kasih perhatian ke kamu sampai kamu luluh sama aku. Kamu jangan dingin-dingin banget dong. Peka dikit kek. Aku tuh sayang banget tahu sama kamu. Aku sayang kamu, Romeo. Yasmin, tunggu sebentar. Gini. Biar saya anterin kau pulang aja ya. Gak usah Pak, saya pulang sendiri aja. Saya biasa kok pulang malam-malam. Terima kasih untuk makan malam ya, saya permisi. Aku tahu, Yasmin itu susah untuk ditaklukin. Tapi aku nggak peduli. Karena apapun halangannya, aku harus bisa mendapatkan Yasmin. Demi tujuanku. Aku nggak bisa tidur deh, Mo. Aku lagi galau nih. Aku curhat sama kamu boleh ya? Boleh nggak? Aku bingung deh sama dokter. Dokter udah bikin aku kecewa. Dia kenapa sih harus kayak gitu? Dia tuh sampai nyari orang untuk ngawasin aku. Aku bingung deh sama sikapnya. Kadang perhatian, kadang cuek, kadang dingin, kadang peduli. Dia tuh maunya gimana sih sekarang sebenarnya? Please maafin aku, Yasmin. Aku cuma mau mastiin kalau kamu aman-aman aja. Mau mastiin aku aman? Ya mau mastiin aku aman terus ngapain cari orang terus habis itu ngintai aku, buntutin aku segala? Kamu gak usah bingung. Intinya aku cuma mau ngelindungin kamu. Dia bilang mau ngelindungin. Tapi terus kenapa dia bohong sama aku? Maafin aku. Kalau aku udah bikin kamu ngerasa dibohongin. Kamu sebenarnya nganggap aku apa sih? Kamu adalah orang yang berharga dan berarti dalam hidup aku. Kamu adalah cahaya dalam gelapku. Kamu adalah semangat dalam hidupku. Aku sebel banget sama kamu, Dr. Romeo. Please sebelnya jangan lama-lama ya. Please maafin aku. Jangan marah lagi sama aku ya. Selamat pagi Mbak Lisa. Pagi. Romeo-nya mana? Dokter Romeo-nya belum datang Mbak. Kamu nggak lagi bohongin saya kan? Romeo itu jam segini harusnya udah datang. Enggak kok Mbak, saya nggak bohong. Tapi emang tumben sih, jam segini Dokter Romeo belum datang. Saya udah coba hubungin tapi nggak diangkat-angkat Mbak. Hari ini saya sama Dokter Romeo ada meeting sama TV luar negeri yang mau ngeliput rumah sakit ini. Gimana sih Romeo? Masa aku harus samperin ke apartemennya? Telepon gak nyambung lagi. Apa HP-nya mati ya? Mbak Lisa maaf, kalau gitu saya permisi ya. Iya. Halo Mbak Lisa. Halo Yasmin. Di mana kamu? Aku masih di rumah Mbak. Bentar lagi aku akan jalan ke rumah sakit untuk ngurusin acara Mbak Lisa sama Dokter Romeo. Ya udah kamu berangkat sekarang. Saya sendiri di sini. Mana Romeo belum datang? Kok tumben Dokter Romeo belum datang? Biasanya selalu on time. Apa jangan-jangan Romeo ada di rumah kamu? Nggak ada Mbak. Dokter Romeo nggak ada di sini. Yas, ayo sini. Yas, lihat. Ih, lihat itu.
ngomong ya ampun gitu ke saya? Ya ampun, ini udah siang Mbak, saya udah telat. Saya langsung jalan sekarang, kita ketemu di rumah sakit ya Mbak. Dadah Mbak. Si Yasmin mencurigakan banget tingkahnya. Apa jangan-jangan bener lagi? Romeo lagi ada di tempat dia. Mbak nggak habis pikir sama dokter Romeo. Sampai sebegitunya sama kamu, Yas. Dia nungguin kamu loh semalaman di sini. Kasihan banget, Yas. Udah dong, jangan ngambek begitu. Kasihan tahu dia tuh sampai tidur ngeringkuk kayak begitu. Mbak tahu nih kalau tidur yang ngeringkuk kayak gitu, tuh badan-badannya nanti sakit-sakit tahu. Aduh, Mbak dia baper banget, Yas. Udah orangnya tampan, mapan, perhatian sama kamu. Apalagi yang kurang, lo nggak aja pengen punya cowok kayak begitu. Yas, kalau cowok udah sampai kayak begitu karena apa coba? Apa? Ya karena dia sayang sama kamu. Ih, nggak peka banget sih. Pengennya juga gitu Mbak, tapi dia bilang dia cuma nganggap aku temen. Mbak Dia, mendingan bikinin teh deh. Ya udah, tunggu. Kamu ngapain sih tidur di sini? Kenapa itu merah-merah ya? Kok panas? Apa sakit? Yasmin. Yasmin, maafin aku ya. Aku nggak bermaksud untuk bikin kamu gak nyaman. Aku sama sekali nggak niat jahat sama kamu. Tujuan aku cuma satu. Aku pengen ngelindungin kamu. Cuman itu aja. Aku bener-bener gak tenang sampai kamu maafin aku. Badannya panas. Aku masuk dulu. Yasmin. Ternyata Yasmin masih marah sama aku. Aku udah minta maaf padahal. Ternyata Yasmin belum maafin aku. Sini biar aku aja nganterin. Oh ya, minta sama kotak obat dong Mbak. Buat dokter Romeo. Iya dia demam, terus habis itu digigitin nyamuk. Oh ya udah, bentar ya. Makasih ya. Ya, tuh jangan panik begitu. Mentang-mentang yang lagi sakit. Apa sih Mbak? Peluk dulu. Oh,
Ini diminum dulu tehnya. Biar hangat perutnya. Makasih ya. Cepetan diminum. Panas. Pelan-pelan makanya. Ntar aja ya. Nunggu hangat dulu. Boleh ya? Sini. Nunggu hangat dulu nggak apa-apa ya? Sini dong. Kamu masih marah sama aku ya? Siapa yang marah? Lagian ngapain sih tidur di sini? Tuh, pada merah-merah digigit sama nyamuk. Ya aku kan nggak tenang sampai kamu maafin aku. Berarti kamu udah maafin aku kan? Aku peduli doang sama kamu, Dok. Kalau aku udah nggak marah, aku nggak tahu ya. Yang pasti kamu juga harus buru-buru, kamu juga harus ke rumah sakit kan? Nanti kalau kamu telat, nanti aku yang dimarahin sama Mbak Lisa. Ini cuci muka dulu sana. Iya. Mimi? Kok dilepas? Momo apa Mimi sih? Mimi? Kamu kemana? Mimi? Kok ngilang sih? Mimi? Mimi? Aku jadi masuk ke dalam kamarnya Yasmin. Kamu ngapain di kamar aku? Aku jadi masuk ke dalam kamar Yasmin. Kamu ngapain di kamar aku? Yasmin, enggak, aku nggak bermaksud begitu. Tadi tuh Mimi tuh kabur ke sini, aku lagi nyari dan Jangan sekarang nanti udah. biar aja aku yang cari. Ayo cepetan. Iya ya, aku ke kamar mandi dulu ya. Mbak Dia, Pak Dokter. kamar mandi di mana ya Mbak? Sebelah sini Pak Dokter, silakan. Oh iya, Iya. saya numpang sebentar ya. Iya. Sih, bener kan yang aku bilang? Romeo emang datang ke rumahnya Yasmin. Pasti Yasmin yang minta dijemput sama Romeo. Dasar gatel. Bisa-bisanya mereka bohongin aku.
Romeo masih aja perhatian sama si Yasmin. Lihat aja kamu, Yasmin. Aku nggak terima kamu bohongin aku. Halo Rian, gue ada kerjaan buat lo. Siapa? Gue minta lo celakain cewek. Rambutnya panjang, pakai baju warna kuning. Lokasinya di aula rumah sakit Yudhistira. Nanti ada acara di sana, orangnya bakal ada di sana. Pokoknya gue mau lihat cewek ini menderita. Yasmin, Alicia, mana ya? Alicia? Dok, ayo dok, cepetan dok. Yasmin, kamu nggak usah pakai lari ya. Sebentar kamu jatuh. Cepetan. Yasmin. Yasmin! Kamu itu bener-bener ya? Alisa, apa-apaan sih kamu? Iya, ada apa ya mbak? Ternyata kamu bohong sama saya. Tadi kamu bilang Romeo nggak datang ke rumah kamu. Tapi aku lihat sendiri Romeo jemput kamu di rumah. Kamu juga? Ngapain kamu ke rumah Yasmin? Kamu tahu nggak sih dari tadi aku nungguin kamu di rumah sakit? Tapi ternyata kamu malah ke rumah Yasmin. Apa salahnya aku ke rumah Yasmin? Ya nggak bisa gitu dong Romeo. Ya kenapa? Coba kamu jelasin. Salahnya di mana? Udah, kamu nggak usah ikut-ikutan, ini urusan aku sama Yasmin. Yasmin nggak tahu apa-apa. Bahkan dia aja nggak tahu kalau aku ke rumahnya dia. Sebenarnya kamu ngapain ke rumah Yasmin? Aku ke rumah Yasmin, aku mau balikin barang almarhumah ibunya. Dulu sempat ketinggalan di ruangan aku ya. Sekarang aku harus balikin ke dia. Ya kan Yasmin? Iya. Iya mbak. Kalian berdua ini pacaran ya? Enggak mbak, enggak. Kita tuh cuma sahabat, nggak lebih, Alisa. Aku ingetin sekali lagi ke kamu Yasmin. Kamu itu nggak pantas buat Romeo. Alisa, cukup lah. Sini ikut aku. Cuma teman. Apa benar Dokter Romeo cuma nganggap aku sebagai teman? Gak lebih. Udahlah, daripada aku kecewa sama harapanku sendiri, mendingan aku fokus untuk mencari siapa pembunuh orang tuaku. Seperti yang bisa Anda lihat, rumah sakit kami emang rumah sakit dengan fasilitas yang paling lengkap. Begitu juga dengan tenaga medisnya. Mereka yang paling ahli di bidangnya. Jadi nggak heran kalau rumah sakit Yudhistira menjadi rumah sakit nomor 1 di Indonesia.
Nice, your hospital is great. Saya kagum melihat Anda bagaimana mengelola rumah sakit ini. Itu sebabnya kami meliput rumah sakit ini. Mereka berdua kelihatan serasi banget. Thank you. Tapi Rom, kalau cewek udah ngambek sebegitunya sama lu, itu berarti lu spesial di hatinya dia. Spesial? Iyalah. Kalau enggak, ngapain dia marah sampai sebegitunya sama lu? Romeo, kamu kenapa ngelamun gitu? Enggak, aku nggak ngelamun kok. Mikirin apa sih? Bukan apa-apa. Ayo cepetan jalannya, kita udah hampir telat nih. Ya sabar, ini juga udah buru-buru. Mbak, saya minta maaf Mbak, saya nggak sengaja Mbak. Mas, lain kali hati-hati ya, jangan sampai keulang lagi. Baik Pak. Itu diangkat dulu, Mas. Kamu gimana? Gak apa-apa kan? Baju aku basah banget nih, harus ganti baju. Yasmin, sini. Kamu ambilin baju ganti saya di mobil. Iya Mbak, sebentar ya. Sorry for the accident. Oh iya, it's okay, no problem. Ini Mbak bajunya. Makasih ya. Saya permisi sebentar. Bos, nggak bisa pakai kaos biasa aja emang? Iya bos, kok cuma pakai jaket doang sama celana panjang sih? Kayak bos, kayak rapi. Kalian berdua bisa diem ya? Mau duit gak? Mau bos. Ya udah, kalau mau kalian ikutin kata gua. Ha? Kita di sini tuh harus kelihatan orang baik-baik, rapi. Ngerti gak? Oke bos. Sini. Kalian denger ya, kita ada tugas dari Mbak Alisa. Kita celakain perempuan yang pakai baju kuning, terus rambutnya panjang. Kok ciri-ciri gitu doang bos? Emangnya nggak ada foto bos? Ya kagak ada. Ha? Ini permintaan dadakan. Udah kalian kerjain aja. Siap bos. Oke bos. Menurut informasi dari Mbak Alisa, itu perempuan ada di aula rumah sakit ini. Tapi ingat ya, kalian berdua jangan sampai gagal. Tenang bos. Beres. Oke, di sini kita atur dulu strategi yang matang. Good luck. Mbak, maaf Mbak, saya angkat telepon dulu dari Parangga. Nggak usah lama-lama teleponnya. Iya. Iya Parangga. Halo Yasmin, kamu di mana? Saya lagi di luar Pak. Di luar? Di mana? Kamu lupa ya, hari ini kita ada janji sama Oma Niken untuk tanda tangan. Kamu kan harus nemenin saya. Tapi Pak, saya lagi di rumah sakit sama Mbak Lisa. Ya udah kalau gitu saya nyusul ke sana ya. Pak, jangan. Saya tuh lagi dibutuhkan sekali sama Mbak Lisa. Mending gini aja, nanti setelah acara ini dari rumah sakit saya langsung ke kantor ya. Ya udah gini aja.
Saya coba reschedule jadwal saya hari ini. Nanti sambil saya tunggu kamu. Kamu tolong kabarin saya, oke? Iya, Pak. Dari kemarin lagi nggak enak badan. Untung aku bawa ini. Dia pergi ke rumah sakit di mana Romeo kerja. Pasti dia ketemu sama Romeo.